9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, di sini kami dari kelompok 5 akan membahas atau mempresentasikan mengenai teori biaya Islam. Dalam yang kita ketahui juga bahwa kita ada di ruang lingkup mata kuliah ekonomi mikro Islam. Jadi di kelompok ini ada 3 rekan kita, yaitu yang pertama terdiri dari saya sendiri, Baiti Janati. Yang kedua, saya Muhammad Agil. Terus ada rekan kita yang ketiga yang bernama Nama saya Cici Khairunisa, saya dari kelompok 5. Namun beliau tidak bisa bersama kami di tempat dan ruangan dalam satu lingkup ruangan. Namun beliau akan menjelaskan materi dan video di slide selanjutnya di tempat dan ruangan dan ruang lingkup yang berbeda. Saya berteman teman-teman saya itu Baiti Jannati dan Muhammad Agil. Saya tidak dapat mempresentasikan di satu tempat yang sama dengan mereka karena saya berada di daerah luar Pontianak dan jauh dari mereka, dan saya hanya dapat melanjutkan presentasi dari mereka. Simak terus ya videonya. Stay tune, jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kawan-kawan, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai konsep dasar biaya dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama mengenai pengertian biaya itu sendiri, yang kedua mengenai elemen biaya, yang ketiga penggolongan biaya, dan yang keempat jenis biaya dilihat dari jangka waktu penggunaannya. Baik, yang pertama mengenai pengertian biaya. Jadi biaya itu apa sih gitu kan? Jadi di sini ada beberapa definisi, ada beberapa pengertian terkait biaya itu sendiri. Jadi biaya dalam pengertian ekonomi ialah semua beban yang harus ditanggung untuk menyediakan suatu barang agar siap dipakai oleh konsumen. Namun ada juga pengertian lain yang menyebutkan bahwa biaya dalam pengertian produksi ialah semua beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produksi. Nah, dari sini udah ada 2 pengertian biaya yang berbeda. Jadi yang pertama terkait pengertian biaya menurut ekonomi, yang kedua menurut produksi. Selanjutnya, tokoh yang bernama Mulyadi mendefinisikan biaya dalam 2 perspektif kawan-kawan. Yang pertama dalam arti sempit dan yang kedua dalam arti luas. Di sini dalam arti luas, Mulyadi mengemukakan bahwasanya biaya adalah pengorbanan sumber daya ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Dari definisi tersebut mengandung 4 unsur pokok. Yang pertama, biaya merupakan sumber daya ekonomi. Yang kedua, diukur dalam satuan uang. Yang ketiga, yang telah terjadi. Dan yang keempat, pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Jadi itu adalah definisi secara luas. Dalam artian yang sempit, biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Carter dan Yusri mengutip Sprouse and Munich yang mendefinisikan biaya sebagai nilai tukar, pengeluaran, dan pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Namun kawan-kawan, sumber lain juga ada menjelaskan nih terkait biaya itu sendiri, yaitu biaya didefinisikan sebagai pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam arti sempit diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva yang disebut dengan istilah harga pokok atau dalam suatu usaha untuk memperoleh penghasilan.
Jadi itu beberapa pengertian terkait biaya dari beberapa hal, baik itu secara ekonomi, produksi, dalam artian luas dan dalam artian sempit. Selanjutnya ditinjau dari sudut pandang Islam. Jadi dalam konsep Islam ada juga yang mendefinisikan terkait biaya. Jadi biaya dalam konsep Islam ialah sesuatu tersebut dianggap biaya jika pengeluaran benar-benar dikeluarkan untuk suatu kepentingan. Hal ini dikarenakan akuntansi syariah menganut kas basis dalam perhitungannya, sehingga pengeluaran yang belum dikeluarkan tidak dapat diakui sebagai biaya. Pandangan akuntansi mengenai biaya menekankan pada biaya-biaya langsung, biaya historis, dan biaya lainnya. Definisi biaya menurut ahli ekonomi setiap sumber daya adalah pembayaran yang diperlukan agar sumber-sumber daya tersebut pada penggunaannya yang sekarang. Dengan kata lain, biaya ekonomi sumber daya tersebut pada alternatif kesempatan penggunaannya yang terbaik. Jadi itu mengenai pengertian biaya ya kawan-kawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan serta memaparkan mengenai elemen biaya. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Biaya produksi membentuk harga pokok produksi yang digunakan untuk menghitung harga pokok produk. Jadi dalam hal ini biaya produksi itu membentuk harga pokok produksi yang digunakan untuk menghitung harga pokok jadi dan harga pokok produk pada akhir periode akuntansi masih dalam proses. Menetapkan biaya produksi berdasarkan pengertian tersebut memerlukan kecermatan karena ada yang mudah diidentifikasi tetapi ada juga yang sulit untuk diidentifikasi. Biaya produksi itu ada unsur-unsurnya juga kawan-kawan. Jadi di sini ada beberapa unsur terkait biaya produksi itu sendiri. Yang pertama, bahan baku atau bahan dasar termasuk bahan setengah jadi. Yang kedua, bahan-bahan pembantu atau penolong. Yang ketiga, upah tenaga kerja dari tenaga kerja kuli hingga direktur. Yang keempat, penyusutan peralatan produksi. Yang kelima, uang modal sewa. Serta yang keenam yang juga termasuk dalam unsur-unsur pokok biaya produksi ialah biaya penunjang seperti biaya angkut, administrasi, pemeliharaan, biaya listrik, biaya keamanan, serta asuransi. Selanjutnya ada unsurnya juga yaitu berupa biaya pemasaran seperti biaya iklan, serta ada juga pajak. Jadi, secara garis besar, biaya produksi digolongkan dalam 3 jenis yang juga merupakan elemen-elemen utama dari biaya produksi. Yaitu dari ketiga itu ialah yang pertama, biaya bahan baku, yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ada istilah biaya eksplisit dan ada juga istilah biaya implisit. Jadi dalam hal biaya eksplisit ini adalah semua pengeluaran untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan input lain yang dibayar melalui pasaran. Dalam hal ini pembayaran berupa uang. Yang selanjutnya biaya implisit. Apa biaya implisit? Yaitu biaya yang tidak terlihat secara langsung. Misalnya biaya penyusutan barang modal. Produktivitas yang tinggi menyebabkan tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan biaya yang lebih rendah. Produktivitas dan biaya mempunyai hubungan yang terbalik ya kawan-kawan. Jadi jika produktivitasnya tinggi, maka produksi akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Dan di poin yang ketiga ini, saya akan menjelaskan mengenai penggolongan biaya. Apa yang dimaksud dengan penggolongan biaya? Jadi, penggolongan adalah proses pengelompokan secara sistematis atas keseluruhan elemen yang ada dalam golongan tertentu yang lebih ringkas
untuk memberikan informasi yang lebih mempunyai arti. Jadi ada juga seorang tokoh di sini berpendapat bahwa menurut beliau, ini atas nama Supriyono, biaya dapat digolongkan sesuai dengan berbagai tujuan organisasi, yaitu ada beberapa di sini. Yang pertama ada berdasarkan fungsi pokok perusahaan atau pelayanan jasa. Perusahaan atau pelayanan jasa mempunyai fungsi pokok berupa fungsi produksi dan fungsi non-produksi. Jadi fungsi produksi itu sendiri ialah fungsi perusahaan atau pelayanan jasa untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap dijual atau diserahkan. Sedangkan fungsi non-produksi di sini merupakan fungsi perusahaan atau pelayanan jasa yang menunjang proses produksi yang terdiri dari fungsi pemasaran dan fungsi administrasi serta fungsi umum. Selanjutnya, biaya produksi dalam perusahaan atau pelayanan jasa adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Biaya ini terdiri atas sebagai berikut. Ada beberapa biaya yang harus terpenuhi ya kawan-kawan, yaitu yang pertama ada biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya overhead pabrik, yang keempat biaya pemasaran, serta yang kelima, ini merupakan terakhir ya, biaya administrasi dan umum. Jadi masih dalam pembahasan penggolongan biaya, ada juga biaya yang digolongkan berdasarkan periode akuntansi. Penggolongan biaya ini didasarkan atas kapan suatu pengeluaran akan menjadi biaya. Ini berarti terkait kepada waktu, saat ini ataukah yang akan datang, seperti itu. Jadi golongan biaya ini dapat dibagi dalam dua kelompok. Ada yang namanya pengeluaran penghasilan dan yang kedua ini pengeluaran modal. Selanjutnya berdasarkan perilaku biaya. Nah ini penggolongan biaya yang kita tinjau dari sudut perilaku biaya itu sendiri. Jadi penggolongan biaya dengan cara ini sangat bermanfaat untuk perencanaan, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan. Biaya ini juga terdiri atas beberapa hal, yaitu ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Selanjutnya di poin yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai jenis biaya dilihat dari jangka waktu penggunaannya. Jadi pada poin ini ada dua, yaitu biaya produksi dalam jangka pendek dan biaya produksi dalam jangka panjang. Jadi tentunya ada perbedaan nih kawan-kawan antara biaya produksi jangka pendek dan biaya produksi jangka panjang. Baik, saya akan bahas yang di poin pertama ini, yang A, yaitu biaya produksi dalam jangka pendek. Seperti apakah? Jadi, biaya produksi jangka pendek yaitu jangka waktu yang perusahaan tidak dapat menambah faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Biaya produksi jangka pendek meliputi biaya tetap dan biaya berubah. Jadi, cuma ada dua saja dalam biaya produksi dalam jangka pendek ini, yaitu hanya biaya tetap dan biaya berubah. Selanjutnya ada biaya produksi jangka panjang nih. Apa yang dimaksud dengan biaya produksi jangka panjang? Yaitu periode produksi jangka panjang ialah periode produksi yang memungkinkan produsen dapat mengubah faktor produksi tetap atau jangka waktu sehingga semua faktor produksi dapat mengalami perubahan, seperti itu. Dan untuk beberapa pembahasan lain di sini juga kita akan membahas mengenai analisis biaya, maksimalisasi, minimalisasi. Nah, semuanya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh rekan-rekan pemateri di kelompok 5 itu sendiri. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Oke, teman-teman, karena tadi saya sudah memaparkan teori-teori terkait biaya itu sendiri, jadi sekarang saya ingin juga memaparkan dan mencantumkan contoh dari perilaku kita sehari-hari mengenai teori biaya itu sendiri.
Jadi ketika kita ingin memproduksikan suatu produk dan menjual ke konsumen, kita perlu mempertimbangkan nih aspek-aspeknya seperti biaya bahan bakunya, biaya produksi, tingkat permintaan, dan kondisi perekonomian saat ini. Karena harga barang yang kita jual atau kita beli di pasaran ditentukan oleh aspek-aspek tersebut, sehingga banyak sekali kita temui kenaikan harga suatu produk dikarenakan upah pekerja naik, biaya bahan baku mahal, kondisi ekonomi negara, dan lain sebagainya. Karena kita juga harus mengetahui ini bahwasanya saat ini produk yang di pasaran mengikuti apa yang diinginkan oleh pelanggan. Berbeda halnya dengan zaman dulu di mana kita memproduksi produk terlebih dahulu, baru kita hitung nih berapa biaya yang dikeluarkan dan harga jual pokok tersebut. Cara tersebut sudah tidak lagi terjadi pada masa sekarang ini. Di zaman now ini udah nggak pakai cara yang seperti itu. Sebab pihak produsen sudah mengetahui anggaran dari pelanggan mereka untuk membeli sebuah produk, sehingga mereka membuat produk dengan harga yang diinginkan oleh pelanggan. Untuk mengetahui hal ini, biasanya perusahaan menggunakan segmentasi pasar. Ini merupakan contoh penerapan ekonomi mikro. Dalam hal ini terkhusus pada teori biaya itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang harapannya itu kita tidak hanya menguasai konsepnya saja, kita tidak hanya memahami teori-teorinya saja, namun juga kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik kawan-kawan, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang teori biaya yang sebelumnya telah dijelaskan oleh saudari Baiti Janati mengenai analisis biaya dan pengertiannya, baik itu secara umum dan secara atau dalam konsep Islam. Di sini saya akan melanjutkan pembahasannya tentang analisa biaya dalam pandangan ekonomi mikro Islam. Dalam pembahasan analisis biaya ini sebenarnya banyak faktor untuk pembuatan modal perlu mendapatkan perhatian yang lebih atau mendapatkan perhatian khusus, karena ada beberapa sumber modal yang dapat digunakan oleh produsen. Sedangkan karakter biaya dan modal sangat bergantung pada sumber penggunaan modal tersebut. Penggunaan sumber modal yang berbasis bunga tentu berbeda dengan sumber modal yang berbasis syirkah atau kardun hasan. Yang pertama, komponen penerima. Komponen penerima di sini pengertiannya adalah merupakan penerimaan keseluruhan atau total review TRI, analisis yang paling fundamental untuk menerangkan analisis biaya adalah fungsi hubungan antara biaya produksi dan tingkat output yang akan dicapai dalam suatu periode nih. Dengan kata lain, fungsi biaya akan dipengaruhi oleh beberapa besar output yang diproduksi. Dalam pengertiannya, output di sini dilambangkan sebagai cost. Cost di dalam rumus dilambangkan sebagai F atau output. Apabila kita bandingkan formula di atas dengan fungsi output sama dengan output, maka dapat dikatakan bahwa fungsi biaya adalah turunan dari fungsi output produksi. Salah satu contohnya, contoh biaya yang dapat kita tetapkan atau contoh biaya tetap adalah biaya bunga yang harus dibayar produsen. Besarnya beban bunga yang harus dibayar bergantung pada banyaknya kredit yang diterima oleh produsen itu sendiri, bukan bergantung pada banyaknya output yang dihasilkan. Jadi kawan-kawan, perlu kita pahami di sini bahwa biaya output atau bunga yang harus dibayar pada klarifikasi biaya ini pada banyaknya kredit yang diterima oleh produsen, bukan bergantung pada banyaknya output yang dihasilkan. Terus yang kedua, nilai variable cost. Variable cost di sini mempunyai arti semakin banyak atau semakin meningkatnya setiap kali ada penambahan input. Dengan demikian, kurva akan berlereng atau positif ke kanan. Adapun total cost-nya
adalah penambahan antara AC dan FC. Besarnya variable cost ditentukan langsung oleh banyaknya output yang dihasilkan. Selanjutnya, saya di sini akan membahas tentang teori biaya dan efisiensi biaya pada kegiatan produksi. Yang pertama, makna teori biaya dan efisiensi. Biaya produksi dan efisiensi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap perusahaan dalam kegiatan menghasilkan produk-produknya. Hal ini dikarenakan perusahaan menginginkan keuntungan yang besar dengan modal yang sangat minimal dalam setiap usaha produksinya. Jadi di sini setiap perusahaan menginginkan biaya produksinya dalam tingkat yang sangat rendah, namun akan mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi. Jadi kalau misalkan dikembalikan kepada kita sendiri sebagai pemilik perusahaan tersebut, maka hal tersebut sangat relevan karena pada intinya kita melakukan sistem produksi dengan biaya yang sangat kecil, namun mengharapkan laba atau keuntungan yang sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman tentang teori-teori biaya dan efisiensi biaya produksi agar perusahaan dapat memperhitungkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan output barang. Di sini menurut pendapat para ahli, yaitu menurut Haryati, biaya produksi merupakan sebuah kompensasi yang akan diterima oleh para pemilik faktor produksi yang dalam analisis ekonomi diklasifikasikan dalam beberapa golongan sesuai dengan tujuan dan spesifik dari analisis yang akan dikerjakan dalam jangka waktu panjang, yaitu periode yang seluruh faktor produksinya akan berubah secara besar nih jumlahnya. Tidak ada lagi faktor-faktor produksi yang akan bersifat tetap. Jadi beberapa faktor atau konsep biaya total adalah yang pertama, biaya tetap atau biaya total, dalam istilahnya total fixed cost. Yang kedua, biaya variabel total variable cost. Terus yang ketiga, biaya total atau total cost. Jadi di sini rumusnya untuk menghitung biaya totalnya atau biaya total sama dengan TC sama dengan FC plus VC. Keterangannya juga FC adalah biaya tetap total, terus VC adalah variabelnya atau biaya variabel total. Selanjutnya kurva fixed cost atau kurva biaya tetap. Dalam kurva biaya tetap ini, besarnya biaya produksi tidak berubah atau tidak dipengaruhi oleh volume produksi barang atau jasa. Dengan kata lain, beberapa pun jumlah produksi, biaya ini akan selalu tetap. Jadi biayanya itu tidak dapat berubah, hanya bisa atau biaya tetap ini dibedakan atas dua macam, yaitu pertama, biaya tetap total atau total fixed cost, yaitu biaya yang dengan jumlah tetap yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi sejumlah barang atau jasa. Contohnya seperti biaya penyusutan dan biaya sewa. Biaya rata-rata atau average fixed cost atau AFC adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi satu satuan unit produksi barang atau jasa. Jadi rumus untuk menghitungnya adalah AFC sama dengan TFC. Terus yang selanjutnya, quantity cost. Fixed cost adalah biaya untuk fixed research atau menurut Roshidi yang dikeluarkan atau dikemukakan pada tahun 2006 karena perusahaan tidak dapat mengubah jumlah sumber dalam proses produksinya. Jadi besarnya fixed cost akan tetap atau beberapa pun jumlah output yang dihasilkannya. Terus yang kedua, kurva biaya tidak tetap atau kurva variable cost. Biaya tidak tetap adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen yang besarnya berubah-ubah dan tidak tetap. Jadi biaya yang dikeluarkan oleh produsen
jumlahnya tidak bisa tetap, tetapi berubah-ubah sesuai dengan perubahan jumlah produksi. Artinya, apabila produksi bertambah, biaya variabel bertambah. Demikian pula sebaliknya, apabila produksi berkurang, biaya variabel pun akan berkurang. Contohnya adalah pemakaian bahan baku. Terus selanjutnya, menurut pendapat Rosidi yang dikemukakan tahun 2006, variable cost atau visi akan naik jika jumlah output yang dihasilkan bertambah. Sebaliknya, jumlah output akan turun jika yang dihasilkan juga berkurang. Dengan kata lain, besarnya biaya variabel yang berbanding terbalik lurus dengan besarnya jumlah output yang dihasilkan. Terus yang ketiga, kurva total atau kurva biaya total. Biaya total yang dibahas di sini adalah biaya keseluruhan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Jadi komponen biaya total di sini terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Atau kalau misalkan di dalam rumus biasa ditulis seperti ini, biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Terus selanjutnya, menurut Rosidi, biaya total memiliki biaya variabel, yaitu besarnya biaya yang berubah-ubah seiring dengan berubahnya jumlah output yang dihasilkan. Jadi pada kenyataannya biaya tetap juga merupakan unsur biaya total, sehingga tidak mengubah sifat dan bentuk kurva biaya total, sebab biaya tetap merupakan biaya yang tetap atau tidak berubah karena adanya perubahan jumlah output yang dihasilkan. Jadi yang kedua, di sini teori efisiensi biaya. Di sini dijelaskan rasio atau merupakan perbandingan antara penerimaan dan biaya. Besarnya rasio di sini mempunyai produk baik. Nilai rasio yang lebih besar dari satu menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan oleh perusahaan layak untuk diusahakan. Artinya di sini biaya atau apapun yang telah diproduksi di sini wajib atau memang bebas untuk diusahakan. Karena apa? Karena usaha tersebut bisa menghasilkan dan menguntungkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksinya atau input yang akan digunakannya. Terus yang kedua, tidak perlu dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah, karena semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah. Terus yang ketiga, akibatnya adalah terdapat banyak kurva jangka pendek yang dapat dilukiskan atau dapat dibuat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang cara meminimumkan biaya produksi jangka panjang. Peminimuman ini atau peminimuman biaya produksi jangka panjang tergantung pada dua hal. Yang pertama, tingkat produksi yang ingin dicapai. Terus yang kedua adalah sifat dan pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Selanjutnya, di sini biaya produksi jangka panjang adalah biaya rata-rata jangka panjang atau yaitu biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi jangka panjang. Artinya adalah biaya rata-rata jangka panjang atau long range average, yaitu biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu berubah kapasitas produksinya. Terus cara untuk membentuk kurva LRAC di dalam biaya produksi jangka panjang yaitu dibentuk dengan menghubungkan berbagai titik pada kurva biaya rata-rata jangka pendek terendah pada berbagai macam tingkat produksi.
Terus tingkat yang bersinggungan tersebut merupakan biaya produksi yang paling optimum atau minimum untuk berbagai tingkat produksi yang akan dicapai pengusaha dalam jangka panjang. Terus selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang skala ekonomi dan tidak ekonominya. Yang pertama, skala ekonomi. Skala kegiatan jangka panjang dikatakan bersifat mencapai skala ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Yang kedua, skala tidak ekonominya suatu biaya jangka panjang. Kegiatan produksi tersebut atau suatu perusahaan dikatakan mencapai skala tidak ekonomi apabila pertumbuhan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Terus beberapa faktor yang menyebabkan skala ekonomi. Yang pertama spesialisasi faktor-faktor produksi. Terus yang kedua pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain. Yang ketiga memungkinkan atau produk sampingan untuk diproduksi. Yang keempat, perusahaan besar mendorong atau pengembangan kegiatan usaha di luar perusahaan yang berguna kepada perusahaan tersebut. Jadi, tingginya rasio disebabkan oleh produksi yang diperoleh dan harga komoditas yang sangat berpengaruh nih terhadap penerimaan pengusaha. Menurut Sukartiwi dan dalam pendapatnya yang dikemukakan pada tahun 2002 menyatakan bahwa rasio adalah perbandingan antara nisbah penerimaan dan biaya. Terus yang selanjutnya penggunaan analisis efisiensi biaya. Ada 3 penggunaan analisis atau rasio nih. Yang pertama, apabila nilai atau rasio lebih besar dari 1, penggunaan biaya tersebut menguntungkan. Yang kedua, apabila biaya atau rasio sama dengan 1, penggunaan biaya tersebut tidak menguntungkan. Terus yang ketiga nih, yang terakhir, apabila rasio atau nilai ini lebih kecil daripada 1, maka penggunaan biaya tidak menguntungkan. Adapun kriteria keputusannya adalah nilai atau rasio lebih dari 1 maka tergolong efisien. Terus yang kedua, jika nilai atau rasio ini lebih dari 1 maka tergolong belum efisien. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang materi teori biaya. Selanjutnya tentang efisiensi biaya akan dilanjutkan oleh saudari Cici Hoirunisa. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu efisiensi produksi. Diindikasikan dengan biaya yang lebih rendah untuk jumlah output dan tingkat mutu tertentu. Dalam kriteria ekonomi, suatu sistem produksi dikatakan lebih efisien bila memenuhi salah satu dari kriterianya. Salah satu dari kriterianya yaitu yang pertama, minimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama. Yang kedua, maksimalisasi produksi dengan jumlah biaya yang sama. Dengan kriteria ini, kita dapat melihat mana yang lebih efisien, sistem produksi dengan sistem bunga atau produksi sistem bagi hasil. Yang pertama, yaitu minimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama. Untuk melihat ini, kita dapat menggunakan kurva total cost yang dibandingkan antara total cost sistem bunga dengan total cost sistem bagi hasil. Sebagaimana dijelaskan terdahulu, total cost sistem bunga akan lebih tinggi dibandingkan dengan total cost bagi hasil. Pada kurva, secara grafis, total cost sistem bagi hasil digambarkan dengan tanda TC, sedangkan total cost sistem bunga digambarkan dengan TCI. Di bawah ini adalah kurva untuk mengilustrasikan perbandingan efisiensi TC dan TCI. Untuk dapat memahami kurva, maka perhatikan langkah-langkahnya.
Langkah-langkahnya yang pertama yaitu ada sumbu X yang menggambarkan tingkat produksi yang sama atau ditandai dengan tanda Q, dan sumbu Y yang menggambarkan total biaya yang sama ditandai dengan TC. Pada sumbu X, ambillah titik mana saja sebagai titik yang menggambarkan tingkat produksi yang sama atau ditandai dengan Q yang sama. Kemudian, tariklah garis vertikal sampai memotong garis TC dan TCI. Untuk masing-masing perpotongan antara garis vertikal dengan TCI dan TCRS garis miring PS, tariklah garis horizontal ke sumbu Y. Teman-teman dapat melihat pada kurva ini, dari kurva tersebut ternyata untuk tingkat produksi yang sama, total biaya sistem bagi hasil TCRS garis miring PS selalu lebih kecil dibandingkan total biaya dengan sistem bunga atau ditandai dengan TCI. Jadi menurut kriteria ini, produksi dengan sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan dengan sistem bunga. Langkah yang kedua yaitu maksimalisasi produksi tanpa kenaikan atau perubahan biaya. Adapun mengenai teori tentang maksimalisasi produksi tanpa perubahan biaya, menurut ilmuwan yaitu Robert H. French dan Ben S. Bernanke, meskipun beragam motif, sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan untuk dijual dalam ekonomi pasar yang dijual oleh perusahaan swasta yang alasan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi pemiliknya. Keuntungan perusahaan adalah perbedaan antara total pendapatan yang diterima dari setiap produk dan semua biaya itu menimbulkan dalam memproduksi itu. Menurut Adi Warman Akarim, untuk melihat ini, kita menggunakan kurva total cost yang membandingkan antara total cost sistem bunga dengan total cost sistem bagi hasil. Sebagaimana yang telah dijelaskan terlebih dahulu, total cost sistem bunga akan lebih tinggi daripada total cost sistem bagi hasil. Secara grafis, total cost sistem bagi hasil digambarkan dengan TC, sedangkan total cost sistem bunga digambarkan dengan tanda TCI. Pada kurva, ambillah titik pada sumbu Y sebagai titik yang menggambarkan total biaya yang sama atau ditandai dengan tanda TC yang sama. Tentunya ambil titik yang di atas garis FCI. Kemudian tarik garis horizontal sampai memotong garis TC dan TCI. Untuk masing-masing perpotongan antara garis horizontal dengan TC dan TCI, tariklah garis vertikal ke bawah ke sumbu X. Ternyata total cost yang sama, jumlah produksi bagi hasil atau ditandai dengan tanda Q selalu lebih besar dibandingkan jumlah produksi dengan sistem bunga atau ditandai dengan QI. Jadi, menurut kriteria ini, produksi sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan sistem bunga. Maksimalisasi produksi dengan jumlah biaya yang sama, sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, biaya total sistem bunga akan lebih tinggi dibandingkan dengan sistem bagi hasil. Secara grafis, biaya total sistem bagi hasil digambarkan dengan tanda TC, sedangkan biaya total sistem bunga digambarkan dengan TCI. Implikasi lain dari segi efisiensi produksi telah dibuktikan bahwa produksi dengan sistem bagi hasil lebih efisien. Sekarang kita akan melihat implikasi lain, yaitu skala ekonomi. Untuk melihat skala ekonomi ini,
kita menggunakan kurva penerimaan total yang membandingkan penerimaan total sistem bagi hasil dengan penerimaan total sistem bunga. Sebagaimana telah dijelaskan lebih dahulu, penerimaan total sistem bagi hasil akan berputar mengikuti ke arah jarum jam. Sedangkan penerimaan total sistem bunga tetap pada tempatnya, tidak berputar. Dibanding kebalik daripada total sistem bagi hasil. Secara grafis, penerimaan total sistem bagi hasil digambarkan dengan tanda TRRS, sedangkan penerimaan total sistem bunga digambarkan dengan TR. Untuk melihat ini, kita gunakan kurva total cost yang membandingkan antara total cost sistem bunga dengan total cost sistem bagi hasil. Sebagaimana dijelaskan terdahulu, total cost sistem bunga akan lebih tinggi daripada sistem total cost bagi hasil. Pada kurva di bawah ini, secara grafis, total cost sistem bagi hasil digambarkan dengan TC, sedangkan total cost sistem bunga digambarkan dengan TCI. Di bawah ini adalah kurva untuk mengilustrasikan perbandingan efisiensi TC dan TCI. Untuk dapat memahami kurva di bawah ini, maka perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, pada kurva di bawah ini, langkah-langkah ini tidak jauh beda dari yang pertama. Yang pertama, pada kurva di bawah ini ada sumbu X yang menggambarkan tingkat produksi yang sama atau ditandai dengan tanda Q, dan sumbu Y yang menggambarkan total biaya yang sama ditandai dengan tanda TC. Pada sumbu Y, ambillah titik yang digaris FCI, kemudian tarik garis horizontal sampai memotong TC dan TCI. Tariklah garis vertikal ke bawah ke sumbu X. Teman-teman dapat melihat kurvanya. Dari kurva di atas, ternyata untuk total cost yang sama atau ditandai dengan TC yang sama, jumlah produksi sistem bagi hasil atau ditandai dengan Q selalu lebih besar dibandingkan dengan sistem bunga atau ditandai dengan QI. Jadi menurut kriteria ini, produksi dengan sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan dengan sistem bunga. Oke, sekarang kita sudah berada di akhir sesi presentasi. Dalam hal ini kita akan menyampaikan kesimpulan daripada beberapa narasi yang kita deskripsikan melalui presentasi kita pada hari ini. Jadi, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konsep dasar biaya terdapat juga pembahasan mengenai elemen biaya dan penggolongan biaya serta jenis biaya yang kemudian dianalisis, sehingga ada juga narasi yang khusus untuk membahas analisis mengenai biaya tersebut. Selanjutnya, analisis yang paling fundamental untuk menerangkan analisis biaya adalah fungsi hubungan antara biaya produksi dan tingkat output yang akan dicapai dalam satu periode. Baik biaya produksi dan efisiensi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan berpengaruh terhadap perusahaan, karena perusahaan menginginkan keuntungan besar dengan modal yang sangat minimal dalam setiap usaha produksinya. Sedangkan maksimalisasi produksi hanya produksi tanpa perubahan biaya menurut Robert H. Frank dan Ben S. Bernard. Meskipun keragaman motif sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan untuk dijual dalam ekonomi pasar yang dijual oleh perusahaan swasta, yang alasan utamanya adalah untuk untuk mendapatkan keuntungan bagi pemiliknya. Jadi kesimpulannya, setiap produksi yang dilakukan oleh setiap perusahaan
ingin dengan biaya yang sangat minimal namun dengan hasil yang sangat maksimal. Oke, sekian, terima kasih. Semoga tidak garing ya kawan-kawan, dan semoga apa yang kami paparkan ini tidak hanya menjadi sebuah teori namun juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penguasaan terkait materi-materi ekonomi mikro selanjutnya akan ada kelompok-kelompok khusus yang akan membahasnya secara tuntas. Mungkin cukup itu dari kelompok kami, kelompok 5. Saya Baiti Janati. Saya Muhammad Agil dan mewakili saudari Cici Hairunisa. Mohon maaf dan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.